selamat sore. Kembali lagi dengan saya, Ibu Clara Poliati Waterlamawato. Di sini kita akan belajar tentang menegakkan keadilan dan kejujuran. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita memulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus sahabat kami, hari ini kami akan belajar mengenai keadilan dan kejujuran. Bantulah kami, bimbinglah kami, supaya kami selalu mengikuti teladan-Mu, menjadi seorang yang adil dan jujur, supaya kami senantiasa menjadi sahabat baik-Mu. Namun tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik adik-adik. Jadi di sini Ibu akan menceritakan sebuah cerita tentang seorang siswa beserta kedua temannya yang menemukan uang sebesar 100.000 di taman. Tak lama kemudian, ada seorang ibu-ibu yang tampak kebingungan. Ketiga anak tersebut bertanya kepada ibu tersebut, "Bu, sedang mencari apa?" Si ibu pun mengatakan bahwa uangnya hilang sebesar 100.000 dan tempat yang terakhir ibu kunjungi yaitu di taman tersebut. Ketiga anak itu pun mengatakan, "Bu, ini uang ibu yang ibu cari. Kami tadi menemukan uang ini di taman." Ibu tersebut berterima kasih kepada ketiga anak tersebut. Dengan rasa terima kasih, ibu tersebut lalu mentraktir ketiga anak tersebut dengan tiga mangkok bakso beserta minuman. Jadi adik-adik, cerita tersebut mau memberikan pesan kepada kita bahwa kejujuran itu sangat penting. Dan ketiga anak tersebut mengembalikan uang milik si ibu, karena dari kejujuran mereka, si ibu pun mentraktir anak-anak tersebut masing-masing semangkok bakso dan teh botol. Sekarang kita lihat bersama-sama di dalam Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Baik, kita lihat lagi di dalam kitab suci Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Yang berbicara tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Jadi adik-adik, Yesus mengajarkan bahwa kejujuran adalah sikap hati yang tegas. Jujur adalah mengatakan sesuai dengan sebenarnya. Jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Yesus menghendaki kita semua untuk bersikap jujur, karena selain jujur sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan kebenaran, sikap jujur juga berguna untuk membangun sendi-sendi kepercayaan di dalam kehidupan bersama. Perilaku tidak jujur akan mengakibatkan kerugian serta ketidakadilan. Mereka yang benar diperlakukan salah, sedangkan yang bersalah seolah-olah diperlakukan sebagai yang paling benar. Menurut Matius bab 20 ayat 1 sampai 16, keadilan adalah sikap memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. Keadilan adalah kesesuaian antara hak dan kewajiban. Keadilan adalah wujud dari kebaikan dan cinta Allah. Meskipun seolah terdapat sikap tidak adil karena ada ketidakseimbangan waktu kerja antara pekerja yang awal dengan yang kemudian. Tetapi keadilan yang hendak ditekankan oleh Yesus adalah keadilan sebagai wujud kebaikan dan kasih Allah. Keadilan bukan hanya pribadi. Misalnya, guru tidak dapat dikatakan adil jika memberikan nilai yang sama kepada semua siswa. Sekolah tidak dapat dikatakan tidak adil jika berlakukan uang sekolah yang sama kepada semua siswa. Adik-adik, dari pelajaran kita hari ini mengajarkan kita bahwa keadilan dan kejujuran itu penting. Saat kita melakukan ketidakadilan atau ketidakjujuran, kita akan dikucilkan dari setiap tempat yang kita tinggal atau kita temukan. Jadi baiklah kita merenungkan dalam diri kita masing-masing, apakah selama ini kita telah berbuat baik, jujur, adil, ataukah selama hidup kita selalu berbohong kepada orang tua, kepada guru, dan mulai hari ini kita harus berubah menjadi anak yang baik dan jujur.
Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita menutupnya dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus sahabat kami, terima kasih atas semua berkat dan pelindungan-Mu yang telah memberikan kami kejujuran, keadilan terhadap sesama kami. Semoga dengan belajar tentang kejujuran dan keadilan hari ini, kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Nama-Mu tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.